Penghapusan kekerasan seksual masih diperdebatkan, entah kapan DPR akan mengesahkan. Padahal kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi, tak henti-hentinya kita dengar cerita pedih dan pilu yang mengiris hati. Bahkan perguruan tinggi tidak kasib dari kasus. Para pejabat di beberapa kampus disebut-sebut menjadi pelaku. Halo sahabat pendidikan, saya Ahmad Zakia Al-Fauzi, 19 tahun dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri, Kabupaten Sidoarjo. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam mengembangkan minat dan bakat, baik dalam kampus maupun luar kampus, saya juga aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik, seperti menjadi Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo dan mampu meraih 3 medali emas dalam ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional. Itu juga sering terjadi nih pada dosen ataupun mahasiswa, bahkan siswa dengan guru. Menjadi mahasiswa kesehatan, saya tidak belajar hanya tentang penyakit maupun obat. Tetapi saya juga belajar menjadi orang yang mampu bertanggung jawab, disiplin, berani, mampu menghargai orang lain, cakap, tanggap, dan juga mampu berpikir kritis. Mempunyai cita-cita yang ingin menjadi tenaga kesehatan, tetapi saya juga ingin menjadi tenaga pendidik. Sehingga saya harus mampu ikut serta dalam kemajuan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun cita-cita. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan di Indonesia memiliki semangat untuk membentuk karakter bangsa yang beriman, cerdas, dan nasionalisme. Kegiatan Merdeka Belajar merupakan langkah transformasi pendidikan demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sayangnya, dalam proses menempuh pendidikan banyak sekali faktor penghambat. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar ketika pelajar atau mahasiswa menempuh pendidikan. Visi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 akan sulit untuk dicapai. Kekerasan seksual sendiri menurut Kemendikbud adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi. Merujuk dari catatan Komnas HAM Perempuan tahun 2015 sampai dengan 2020, kekerasan seksual berbasis gender terjadi semua jenjang pendidikan, mulai usia dini sampai dengan jenjang universitas, bahkan di lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren. Per Januari sampai dengan Mei 2024, sebanyak 7.847 korban kekerasan seksual yang tercatat di KPPA. Dengan begitu, saya dan teman-teman dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan korban kekerasan seksual dan jagajiwa.id. Jagajiwa.id adalah suatu akun yang dibuat di platform media sosial Instagram yang mana tujuannya yakni untuk memberikan edukasi dan juga penanggulangan bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pembelajaran abad 21 ini, Jaga Jiwa ID, dapat diimplementasikan dengan baik karena abad 21 adalah pembelajaran yang menghubungkan kecakapan, literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta pengasahan teknologi. Dan abad 21 merupakan abad di mana teknologi berkembang begitu pesat, khususnya pada media sosial Instagram. Dengan adanya kegiatan edukasi, webinar, sosialisasi, diharapkan mampu sebagai langkah preventif untuk stop kekerasan seksual di lingkungan pendidikan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari 100 responden,
terdapat 75 orang terbantu dengan hadirnya jagajiwa.id ini. Kebanyakan mereka terbantu dalam mengetahui bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu. Kemendikbud menyatakan bahwasanya terdapat 21 jenis atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Jaga Jiwa ini juga membantu untuk ikut serta dalam melaporkan korban kekerasan seksual yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri maupun orang lain. Saya Ahmad Zaki Al-Fauzi dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo siap berkontribusi dalam pemilihan Putra Putri Pendidikan tahun 2024.